ketemu lagi bersama Rumawan Sam. Di video kali ini gue mau mereview tentang motor Astrea Grand tahun 93 atau yang disebut dengan Pulus. Sebelum gue mereview motor ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, oke? Nah, motor Astrea Grand tahun 93 ini gue dapat beberapa tahun yang lalu itu dengan harga 3.350.000 dengan kondisi seperti ini. Motor Astrea Grand ini gue dapet beberapa tahun yang lalu itu nggak terlalu mahal lah untuk harga segitu. Pertama kali ketemu motor ini, istri gue itu kayaknya langsung kepincut. Dia pengen, pokoknya bayarin. Akhirnya udah gue bayarin ini motor. Nah, motor ini itu emang nggak terlalu nggak terlalu parah untuk kondisi seperti itu, tapi istri gue ini pengen punya motor yang benar-benar wah. Akhirnya waktu itu kita pengen merestorasi motor ini, tapi sebelum merestorasi full, waktu itu emang waktu pas pertama dapet ada masalah nih di bagian spool, karena waktu itu starter nggak nyala. Aki udah baru tapi tetap nggak nyala. Akhirnya waktu itu kita cek di bagian spool, ternyata spoolnya udah nggak layak, dia jalan tapi ya nggak kuat starter. Akhirnya kita ganti tuh spool. Setelah spool, di bagian magnet itu pas dibuka emang enggak masih layak, cuman dia udah di bagian dindingnya itu udah ada yang lepas, jadi dia nggak kuat, nggak stabil. Akhirnya waktu itu kita ganti. Untuk mendapatkan magnet penggantinya ini kita emang waktu itu perjuangan banget. Kita cari ke toko-toko, ternyata di toko itu jualnya non ori. Nah, sedangkan istri gue pengennya yang ori. Waktu itu emang sehari gue cari itu magnet, dan akhirnya ketemu di sebuah bengkel motor kecil sih. Waktu itu gue tanya ke situ, ada magnet Grand, ada noh. Nah, waktu itu emang magnet itu emang udah udah nggak dipakai sama dia, malah dipakai buat tempat baut, kondisinya udah karatan, tapi pas gue lihat masih oke. Akhirnya udah gue bayarin tuh magnet. Nah, sampai sekarang sih nempel di motor ini nih, aman. Setelah itu kita mulai di sekian lama motor ini dipakai itu belum direstorasi. Jadi kita cuma melakukan penggantian spool sama magnet. Nah, setelah sekian lama dipakai, kayaknya ada masalah nih di rangka. Padahal waktu pertama kita beli juga udah tahu sih ke kondisi rangka kayak gimana. Nah, tapi waktu itu masih dipakai karena ya masih nyaman untuk dipakai. Tapi di suatu ketika pas mau dipakai, pas dilihat kok kayaknya udah nggak nyaman ini dipakai. Jadi waktu itu rangka emang ada minusnya di bagian tengah itu waktu itu udah las-lasan ulang. Namanya barang dipakai, mungkin dia udah nggak kuat las-lasannya, dia agak nekuk dikit. Nah, dari situ kita ya restorasi full itu dari bukan penggantian sih, waktu itu kita melakukan restorasi full. Rangka itu kita rondolin semua nih mesin. Akhirnya dari rangka kita restorasi, body kita cat ulang. Waktu itu cat lumayan sih, kalau ngecat di orang lumayan lah. Nah,
makanya waktu itu kita pengerjaan ini istri sama gue sendiri yang lakuin. Itu pun udah ngorbanin 2 motor kalau nggak salah untuk belajar ngecat. Dari pertama ya namanya ini pertama kali waktu itu, pertama kali ngecat pengen bisa 2 motor lah jadi korban. Tapi ya untuk ketiganya ini seperti ini hasilnya nih. Untuk restorasi motor ini sendiri gue nggak terlalu ini sih, nggak terlalu banyak ya, kayaknya nggak terlalu banyak untuk diganti. Dari velg aja, velg itu gue dapatnya masih bagus. Nah, gue cuman ganti jari-jarinya karena jari-jarinya itu waktu itu udah beladus, udah nggak enak dilihat. Akhirnya kita ganti jari-jari dengan velg yang masih bawaannya. Jari-jari depan belakang gua ganti, terus di tromol depan belakang gua cat, terus di bagian spakbor depan gua nggak cat. Waktu itu emang sengaja banget nggak dicat biar kayaknya kalau orang lihat tuh kesel. Jadi kok kenapa nggak dicat ya gitu? Karena di situ ada banyak ini sih codetan nggak tahu dari senggolan atau apa. Dari bagian kepala itu udah gantian. Ini udah nggak ori nih, gue pakai yang KW. Dari batok depan sama batok belakang. Batok depan nggak ori, tapi ya sebenarnya ori nggak ori itu tergantung pemasangan. Banyak orang bilang katanya KW nggak plek, tapi buktinya di motor ini plek kok. Semua itu tergantung inilah pemasangan, yang sabar. Nah, untuk di speedo ini motor ini gua pakai speedo legenda. Terus di bagian spion gua beli yang ori. Nah, di bagian sayap waktu itu gue beli cuman 300.000 itu asli Astra. Astra 300.000. Nah, untuk di bagian batok belakang sendiri gua cat samain sama body di glossy. Kalau aslinya saya nggak glossy, tapi gua glossyin bagian batok belakang sama Lexil glossy semua. Nah, habis itu restorasi dari jok dapatnya waktu itu emang udah agak kempes, terus kulit joknya agak ada robek. Nah, terus akhirnya kita kulit jok beli dan busanya kita tebelin lagi biar enak kalau dikendarain tuh nyaman. Nah, untuk jok sendiri kita pakai list supaya enak dilihat. Ini deh hasilnya di list pinggiran. Untuk behel ini behel asli tahun 93 dia agak pendek, berbeda sama yang sabit. Kalau yang sabit agak tinggi ininya. Kalau ini asli 93 dicat ulang. Terus di bagian depan itu di bagian lampu sen itu kita ganti juga. Lampu sen itu kita pakai punya Impresa. Kenapa pakai Impresa? Nah, Impresa itu dia warnanya lebih cerah, jadi biar sesuai dengan body yang udah dicat ini nih. Terus di bagian saklar kanan kiri itu sengaja nggak buat cat. Ini emang bagian kecil ini kalau dicat agak ribet mungkin lah, guanya males. Akhirnya nggak gua cat, jadi kelihatan lah beladusnya. Untuk selanjutnya di bagian ini nih, bagian belakang ini gue kasih penutup rantai atau ketengkas. Waktu itu ketengkas gue beli baru AHM seharga 200.000. Itu udah beberapa tahun yang lalu.
Terus di bagian belakang juga gue samain nih, mika sen gue samain seperti di depan pakai impresa. Nah, untuk di bagian mesin juga ada sebagian yang gue ganti. Itu emang waktu itu gue lagi ada ini, kayaknya ada keperluan, jadi motor ini tuh sempet nggak dipakai lumayan lama, kayaknya hampir 1-2 bulan lah nggak kepegang setelah restorasi dari bodi dari penampilan. Itu sempet joglo karena gue ada keperluan. Nah pas dipakai ternyata ini motor gue kok ngebul. Nah, kenapa? Dari habis restorasi gue pakai nggak ngebul, tapi kenapa pas waktu itu gue nggak pakai, sekalinya dipakai ngebul. Nah, tadi gue langsung lari ke bengkel, belahlah mesin. Ternyata si boringannya itu dia kemakan sompal. Katanya sih, kata orang bengkel waktu itu, ini motor pernah nge-gym. Udah, akhirnya dari situ gue pecah telur, dari standaran akhirnya gue oversize jadi OS 50. OS 50 lumayan lah buat jalan-jalan, gak boyo-boyo amat. Nah untuk di bagian mesin lainnya itu gue ganti di daerah perkoplingan itu gue pakai Aspira itu nggak mahal-mahal amat. Untuk yang lainnya sendiri itu yang kecil-kecil sih lumayan banyak yang gue ganti, kecil tapi nggak tahu tuh pas dikumpulin nggak, kayaknya lumayan juga budgetnya. Nah setelah itu gue ini nih, waktu itu stripping nih, di bagian stripping tadinya nggak kayak gini. Istri gue itu pakai yang warna-warni, sering gonta-ganti, dia orangnya bosenan kalau lihat yang lucu pengen, nah ini ganti. Nah setelah itu gue punya ide, timbul ide dari Pak, ini kayaknya gue harus ini nih, kasih stripping yang memang benar-benar gue suka. Dari warna akhirnya gue pilih warna coklat. Wah, gue pilih warna coklat itu kebetulan di rumah gue itu biar sesuai aja, di rumah kebanyakan warna coklat. Nah akhirnya pas gue kasih stripping ini, ya gue kasih surprise lah buat dia. Ternyata dia suka. Udah akhirnya langsung tuh ditempel sama dia, sampai sekarang masih nempel nih. Untuk selanjutnya itu gue ada pergantian juga di daerah knalpot gue ganti. Waktu itu sebelum ganti gue pakai federal. Nah itu istri gue selalu ngeluh, ini kok motor udah tapi larinya masih ngeden. Akhirnya udah, ini aja coba ganti knalpot. Waktu itu coba-coba pakai knalpot yang busuk, lah ada larinya. Akhirnya udah, gue cari knalpot, dapet yang ori, kisaran harga 600.000. Sampai sekarang dia pas ganti knalpot enak larinya. Di situ dia pergantian dari standar pernah ganti, itu emang udah oblek, akhirnya diganti juga, standar juga diganti. Di bagian motor ini itu yang nggak gua ganti itu spakbor depan sama spakbor belakang. Spakbor belakang waktu itu pernah pakai yang ori, tapi namanya di jalan ya, kadang-kadang ya kalau nggak ketabrak nabrak. Akhirnya waktu itu ketabrak orang, patah. Akhirnya gua ganti pakai yang imitasi. Nah, imitasi harganya nggak terlalu mahal, paling cuma 40.000 itu udah dapet 40.000. Ini sampai sekarang yang nempelin motor ini, yang KW itu ya spakbor belakang, terus sama batok depan itu ini.
Untuk selanjutnya lagi gue itu melakukan perubahan di bagian ban. Di ban ini gue pakai senyaman ini, yang dipakai senyaman mungkin, enak manuver. Akhirnya gue ganti, depan pakai FDR, nah di belakang juga gue pakai FDR, jadi enak manuvernya. Jadi istri gue itu kan takut belok sebenarnya, jadi makanya dia pengen yang nyaman, aman. Nah, sekian dulu nih video review motornya Astrea Grand tahun 93 gue. Nah, sebenarnya punya istri gue sih. Jangan lupa guys untuk like, subscribe, dan bagikan ya. Untuk kalian yang mau bertanya silahkan di komen, sebisa mungkin gue jawab. Nah, jangan lupa untuk video-video selanjutnya tungguin ya. Nah, sekian dulu.